Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya di Service of Excellent Class. Hari ini kita akan membahas mengenai telepon courtesy dan handling complaint. Di materi sebelumnya, bahasan mengenai tujuan lokasi wisata dan customer service sudah disampaikan, dan kita lanjutkan dengan materi hari ini dan merupakan materi terakhir di Service of Excellent Class. Bahasanya kita bahas modul berikut ini, bahwa kenapa sih sebenarnya seorang konsumen itu berkeluh, ya maksudnya melakukan komplain. Itu alasannya banyak faktor, baik dari internal ataupun eksternal. Tetapi ada baiknya seorang konsumen itu mengeluhkan secara langsung. Artinya apabila ada masalah yang dihadapi langsung dinyatakan kepada kita, daripada konsumen yang kemudian memberitakannya di media massa atau di luar, karena ini akan memberikan bad promotion ya untuk tempat kita bekerja. Makanya ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Ini ada beberapa step yang mesti kita ikuti, ya. Yang pertama adalah ini, listen. Artinya dengarkan. Bapak Ibu sudah melihat video yang saya bagi, bahwa seorang konsumen ini ingin mengungkapkan semua apa yang dia rasakan. Jadi berikan kesempatan untuk mereka menyatakan pendapatnya, menyatakan keluhannya. Kemudian buat catatan apa kira-kira yang menjadi poin dari apa yang mereka keluhkan. Kemudian kita ulang apa yang menjadi keluhannya. Jadi kita kasih poin-poin yang mereka pikir adalah menjadi hal yang mereka keluhkan. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan maaf ya. Itu sangat penting sekali. Walaupun kadang-kadang itu bukan kesalahan dari pihak hotel atau pihak restoran. Gitu. Kemudian acknowledge. Acknowledge artinya kita memahami apa yang dia mau dan kita acknowledge dia ini dari mana, informasinya apa yang bisa kita terima dari dia. Intinya adalah kita membuat catatan. Misalnya mungkin dari kamar berapa, alamatnya dari mana beliau, atau informasi apa yang kita bisa dapat, personal identity-nya dia, agar kita bisa mengambil tindakan yang sesuai. Kemudian jelaskan apa yang akan kita kerjakan untuk membuat mereka nyaman atau calm down, ya, tenang, atau yakinkan bahwa masalah itu akan diselesaikan. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya, walaupun mereka memberikan keluhan, kita ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya adalah kita harus follow up. Ini ada satu hal lain yang perlu kalian juga perhatikan, adalah bahwa ingat bahwa keluhan konsumen itu sifatnya sementara, tidak permanen. Jadi kalian harus memperhatikan ini, poin ini. Ya, perhatikan poin ini. Artinya, coba lagi. Ya. Poin ini. Ya. Ingat bahwa don't take it personally. Kemudian remain calm, artinya tetap relax. Karena kalau kita merasa tidak nyaman, biasanya kita tidak mendengar, adrenalin kita akan terlalu tinggi dan kita tidak mendengar apa yang diharapkan. Dan fokusnya pada masalahnya, bukan pada orangnya.
Dan jangan lupa untuk turn the unhappy people into the happy customer. Karena kalau kita dapat menghandle dengan baik, biasanya konsumen ini akan memberikan positive promotion di akhir waktunya setelah mereka keluar. Biasanya justru orang-orang yang sering komplain itu biasanya, pengalaman saya, biasanya mereka sebenarnya good hearted, mereka concern ya tentang kondisi yang ada di tempat kita bekerja sebenarnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu silakan melihat video yang sudah saya siapkan ya mengenai ini. Bapak Ibu bisa lihat. Apabila kita tidak menangani yang baik, biasanya kepercayaan konsumen akan langsung turun. Ini tugas kita untuk ya. Perhatikan sikap dari Oke, jadi ada insurance dari pihak perusahaan, dari customer service-nya, meyakinkan kepada kita punya klien bahwa action yang akan diambil akan seperti ini. Seperti video yang sudah saya berikan ke Bapak dan Ibu sekalian. Oke, untuk service of excellent, untuk handling komplain, silakan Bapak Ibu menganalisa lanjutannya. Oke, selanjutnya mengenai materi yang berikutnya, mengenai telepon courtesies. Ya, mungkin ini sudah sangat jarang dilakukan, tetapi di beberapa departemen, kegiatan bertelepon masih dilakukan secara misalkan, Bapak Ibu sudah terima video ini juga. Perhatikan ekspresi wajah ketika kita menerima telepon ya, bahwa wajah kita dengan suara yang dikeluarkan itu akan connecting ya, jadi akan ada kesamaan. Jadi kalian akan melihat bahwa seseorang itu talking honestly on the phone atau tidak. Tapi yang perlu diperhatikan untuk telepon courtesy, Bapak Ibu, ya, untuk telepon courtesy ada beberapa etiket basic yang mesti Bapak Ibu perhatikan. Ya, adalah di poin-poin berikut ini. Ya, yang pertama adalah poinnya ya, bahwa jawab telepon setelah 2 atau 3 kali berdering. Jadi jangan menunda sampai menunggu. Jadi jangan sampai klien itu menunggu. Biasanya kalau mereka dalam kondisi yang kesal atau marah, biasanya mereka ingin apa yang mereka ucapkan itu bisa didengarkan oleh customer service ya. Kemudian jangan lupa untuk provide a warm greeting. Dan jangan lupa juga, ini yang paling penting, ya, poin yang paling penting adalah ini poin yang paling penting, ya, bahwa Bapak Ibu harus selalu menyertakan identitas dari Bapak Ibu atau nama perusahaan atau departemen yang dituju. Jadi jangan sampai sudah orang marah-marah, sudah orang menyampaikan keluhan atau ingin mendapatkan informasi, ternyata mereka menelepon pada nomor yang salah. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus segera jelaskan bahwa ketika orang bertelepon kita memberitahu bahwa telepon yang dituju oleh konsumen kita adalah telepon yang sesuai dengan departemen yang dituju, seperti itu.
Dan jangan lupa selalu menanyakan apa yang bisa dibantu. Dan ini juga penting, selalu berbicara dengan jelas dan genuine, jujur, honest. Dan selalu mendengarkan secara attentiveness. And don't forget to use the customer name. Ensure they have the source required to answer their question. Jadi kalian harus tahu apa yang mesti kalian informasikan. Supaya ketika kamu tanya mengenai apakah ada fasilitas meeting room di hotel atau ada business center dan sebagainya. Jadi product knowledge juga sangat penting supaya source of you got all source that require to answer the question itu ada. Seperti itu. Yang terakhir adalah always try to maintain a pleasant countenance and smile when speaking on the telepon. Seperti yang kalian lihat di videonya bahwa selalu ada dengan ramah, suara yang ramah dengan wajah yang selalu tersenyum. Seperti itu. Ya. Untuk yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu juga bahwa ini ada hal-hal yang perlu menjadi poin ya, yang di note bahwa harus ada siap alat tulis, gunakan kata-kata yang formal dan sederhana, menguasai produk, repeat the request or information given, dan ambience nyaman dan nggak ada sound distraction. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk tidak ada suara musik yang terlalu besar atau conversation dengan atau lagi makan dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang Bapak Ibu mesti perhatikan bahwa terutama di front desk ya atau di customer service telepon courtesy ini harus ada kriteria yang ini. Ya, jadi ini harus terpenuhi. Ya, jangan sampai kurang. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk melihat video lanjutan, ya. Ini perbedaan antara ketika bertelepon dengan instruction ya. Jadi orang bahwa dia melihat mereka ada yang bertelepon secara betul yang awalnya di video awal dan berikutnya adalah cara bertelepon yang kurang betul. Ya, kalian bisa lihat bahwa orang ini ya bertelepon sambil make up, sambil baca buku dan menerima telepon lain yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Ya. Perhatikan poin-poin berikut. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya. Dan satu kali lagi selamat beraktivitas, selalu berpikir positif dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas ke-8. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan.